Cari topik yang satu. Yang saudara mesti buat topik penelitian saudara bagi saudara menarik ya, ada reason atau ketertarikan. Ya. Bagi siapa? Bagi saudara. Ya. Makanya saya bilang kalau mau jadi dokter spesialis dari sekarang, anak semester 1, semester 2, semester 3, buatlah topik penelitian yang related yang bidang itu. Supaya saudara kalau misalnya contoh saudara mau jadi dokter anak, buatlah sebisa mungkin dokter topik penelitian hubungan dengan anak. Nanti kalau bisa juga dibimbing oleh dokter anak. Supaya saudara nanti bisa dapat publikasi. Kalau lagi mau ambil spesialis, saudara udah punya publikasi topiknya tentang dokter anak ya. Yang kedua, saya masih perhatikan ada novelty. Apa membedakan penelitian sebelum ini bisa dijawab nih ya. Jadi kayak sebenarnya novelty itu, saudara nggak usah cari sesuatu yang baru dan nol sama sekali kayak membuat kayak penelitian kayak Albert Einstein. Tapi novelty itu sebenarnya itu ada kelihatan di dalam penelitian itu ada kelihatan di bagian hasil penelitian dan pembahasan atau di bagian metodologi. Itu baik metodologi cara pengukurannya. Dulu orang bisa ngukur pakai tensi yang manual. Nah, kita bisa pakai ada pembaruan ya. Dulu orang ukur tensi nggak dijelaskan kapan pada saat pengukuran tuh posisi pasien harusnya pada saat berbaring. Nah, saudara membuat suatu pembaruan SOP ya. Kalau mengukur tensi darah orang mesti dalam kondisi yang akurat. Nah, itu sudah novelty ya. Jadi hal-hal yang kecil nggak usah membuat yang penelitian yang belum pernah ada hubungan sama sekali ya. Sebenarnya gini, ada dua deh. Jadi kalau saudara mungkin kadang-kadang di dalam latar belakang ada orang tulis sih, belum pernah ada penelitian topik tentang ini. Hubungan antara ini, exposure-nya terhadap outcome ini. Bisa jadi dua ya. Satu, bisa jadi saudara orang jenius sekali ya. Orang nggak pernah kepikir hal itu. Yang kedua, bisa jadi emang nggak ada hubungan sih. Jadi sebenarnya kalau untuk yang penelitian di latar belakang, tugas kita sebenarnya bukan cuma mencari hubungan antara faktor exposure dan outcome aja. Tapi masih ada based on theory ya, masih ada critical reasoningnya, masih ada plausibility-nya, masih ada koherensinya, masih ada memang ada dasar teorinya. Ya, tapi jangan, nah saudara juga cari penelitian yang relevan ya. Kira-kira penelitian ini selalu jadi gunanya buat ngapain? Ya. Sayang loh kalau saudara cuma penelitian cuma melihat hubungan antara ini hubungan X dengan Y. Setelah itu what? Apa yang bisa dipakai? Ya. Ini penting. Karena kalau saudara membuat suatu penelitian yang udah nanti nggak akan dipakai, buat ngapain saudara investigasi waktu ke sana sih? Ya, memang tentu kita nggak mengharapkan topik yang terlalu itu juga sih, terlalu unik, terlalu yang baru sama sekali. Tapi memang saudara perlu memperhatikan juga apakah topik yang dibuat itu relevan atau enggak ya. Nah, dalam latar belakang itu sudah ada juga isi tentang magnitude of problem ya, besar suatu masalah dampak penelitian dari suatu problem. Ingat ya, yang di sana problem untuk penelitian ya, bukan untuk problem bangsa dan negara ya. Contohnya, kemiskinan di Indonesia sejak pandemi ini sudah meningkat, sudah banyak jutaan orang tidak bekerja. Bukan itu sih, itu memang masalah kesehatan masyarakat, tapi bukan masalah penelitian. Jadi seorang mesti highlight itu adalah masalah penelitian. Gap itu ada yang expected dengan diharapkan. Itu adalah masalah penelitian. Ya. Jadi seorang mesti menjelaskan topiknya mengapa itu menarik untuk diteliti. Kemudian, mengapa itu penting? Yang ketiga, mengapa itu perlu diteliti sekarang? Ya, contohnya, ya ini saudara bisa lihat, ini angka prevalensi atau insiden penyakit ini suatu penyakit ini sudah cukup banyak, ya. Oke, itu kan jadi masalah kan, problem kan. Kemudian dampak terhadap kesehatan ini sangat besar. Ini sejak COVID ini angka kematian atau morbiditas COVID ini cukup tinggi. Kalau orang yang kena sakit COVID ini menghabiskan anggaran sangat cukup besar ya, bahkan pemerintah sampai membuat pemerintah berhutang ya. Kemudian kebutuhan akan biaya fasilitas yang mahal dan lain-lain high volume. Jadi suruh tampilkan magnitude of the problem. Poin berikutnya ya, dalam pendahuluan saudara masih namanya istilah yang namanya ramifikasi. Saudara masih tampilkan dengan rinci dan relevan topik apa yang diteliti ya. Tampilkan data, fakta, teori yang seperti sebelumnya dengan yang related dengan topik. Dan ini bab 1 tidak boleh isi tentang pendapat pribadi. Ya. Jadi benar-benar saudara mendapatkan ini benar-benar saudara hanya mengambil referensi dari yang lain ya. Jadi pendapat pribadi itu saudara akan bisa cerita nanti bagian hasil dan pembahasan ya. Jadi saudara menyajikan masalah, meramu dari berbagai sumber yang ada, kemudian saudara racik, menyusun dengan sesuatu yang mudah mengerti. Oke, nanti saya jelasin ya narration of study. Saudara mesti cerita nih apa yang sudah diketahui, apa yang sudah diketahui sekarang ini. Kemudian apa yang belum diketahui. Ya.
cari ya kalau topik-topik yang sifatnya kontroversial. Jadi itu bisa membuat satu alasan penelitian itu penting dilakukan. Ya. Suruh bikin lu cerita alasan mengapa penelitian penting untuk dilakukan.